Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Kurnia dari kelas 11 Farmasi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Simplicia Floss. Simplicia Floss. Bunga merupakan alat perkembangbiakan generatif. Jika sudah waktunya, tanaman berbiji akan mengeluarkan bunga dengan perlengkapannya yang akan menjadi buah. Berdasarkan jumlah bunga, tanaman terdiri dari 1. Tanaman berbunga tunggal atau planta uniflora. Umumnya bunga keluar dari ujung batang, floss terminalis, contohnya kembang kertas, Zinnia elegans. 2. Tanaman berbunga banyak atau planta multiflora. Umumnya tanaman keluar dari ketiak daun, floss axillaris atau floss lateralis, ujung batang atau ujung percabangan. Contohnya bunga sepatu, Hibiscus rosa sinensis, dan kembang telang, Slitoria ternatea. Yang pertama ada bunga Cartamifloss. Nama lokalnya yaitu kembang bulu atau kesumba. Nama latinnya Cartamus tintorius. Nama keluarga atau familianya Asteraceae. Zat berkhasiat utama atau isinya yaitu zat warna merah kartamin, zat warna kuning safflower, lendir, dan minyak lemak. Penggunaannya untuk laksativa. Pemberiannya bau agak aromatis, rasa pahit. Bagian yang digunakan yaitu bunga dari bunga majemuk. Waktu panen, untuk tujuan produksi zat warna, pemanenan dilakukan sebelum bunga yang telah sepenuhnya mekar menjadi layu. Bunga biasanya layu pada hari kedua atau ketiga. Keterlambatan waktu panen atau karena hujan selama masa berbunga akan menyebabkan berkurangnya zat warna yang dapat diperoleh. Jenis dan perbedaan ada 2 varietas. 1. Daun dengan duri disebut varietas tipicus. Varietas ini digunakan untuk produksi minyak. 2. Daun dengan sedikit duri atau jarang disebut varietas inermis. Varietas ini terutama untuk produksi zat warna. Penyimpanannya yaitu dalam wadah tertutup baik. Yang kedua yaitu Caryophyllus floss. Nama lokalnya yaitu cengkeh. Nama tanaman asal Eugenia Caryophyllus atau Spreng. Keluarganya yaitu Myrtaceae. Zat berkhasiat utama atau isi terdapat minyak atsiri yang mengandung eugenol, zat serupa damar tidak berasa, zat hablurnya berupa jarum yang disebut karyofilin, zat penyamak, dan gom. Penggunaannya yaitu untuk stimulansia, obat mulas, menghilangkan rasa mual dan muntah. Pemberiannya yaitu bau aromatik kuat, rasa pedas. Sediaannya berupa oleum caryophyllae, kadar minyak atsiri tidak kurang dari 15% ppv. Bagian yang digunakan yaitu bunga yang masih kuncup. Waktu panennya, tanaman yang sudah tumbuh sekitar 6 tahun dapat mulai dipetik kuncup bunganya. Kuncup-kuncup ini mula-mula berwarna putih, kemudian menjadi hijau dan akhirnya merah. Kuncup bunganya harus dipetik sewaktu warnanya berubah dari hijau menjadi merah. Kemudian diasapi lalu dijemur dan dilepas dari tangkainya. Penyimpanannya yaitu dalam wadah tertutup baik. Yang ketiga ada bunga Gunerea fructus et floss. Nama lainnya yaitu Sukma diluwih dari Jawa, Ternate gunung dari Sunda. Nama latinnya yaitu Gunera macrophylla B. Keluarganya Haloragaceae. Zat berkhasiat utama atau isinya itu flavonoid. Penggunaannya untuk penyegar badan dan antimikroba. Pemberiannya bau agak anyir, mirip bau minyak ikan, rasa mula-mula asin,
lama-kelamaan menimbulkan kelat dan rasa tebal di lidah. Bagian yang digunakan yaitu seluruh rangkaian buah dan bunga, kadang-kadang beserta pucung batang dan daun. Penyimpanannya dalam wadah tertutup baik. Yang keempat, ada bunga Jasminiflos. Nama lokalnya yaitu bunga melati. Nama latinnya Jasminum sambac. Familianya Oleaceae. Zat berkhasiat utama atau isi yaitu terdapat minyak atsiri, asam formiat, asam benzoat, asam asetat, asetat metil antranil, sesquiterpen, dan sesquiterpen alkohol. Penggunaannya untuk korigen odoris, penurunan panas atau antipiretika, penghenti ASI. Pemberiannya yaitu bau harum lemah, tidak berasa. Bagian yang digunakan yaitu bunga. Penyimpanannya dalam wadah tertutup baik. Yang kelima yaitu Messuae flos. Nama lokalnya yaitu bunga nagasari. Nama latinnya Messua virea. Familianya Clusiaceae. Zat berkhasiat utama atau isinya yaitu lemak, protein, dan asam-asam organik seperti asam palmitat, asam linoleat, dan asam stearat. Penggunaannya yaitu untuk anti diare, aromatika, dan ekspektoransia. Pemberiannya tidak berbau, rasa sepat, warna coklat sampai coklat kehitaman. Bagian yang digunakan yaitu bunga yang masih kuncup, bunga yang sudah mekar, dan benang sari. Dalam perdagangan, bunga yang masih kuncup dikenal dengan nama sari kurung atau cangkok kurung. Bunga yang sudah mekar dikenal dengan nama sari mekar atau cangkok mekar. Benang sari dikenal dengan nama sari murni atau sari naga atau podisari. Penyimpanannya yaitu dalam wadah tertutup baik. Yang keenam ada Pyrethry flos. Nama lainnya yaitu bunga Pyrethry atau bunga krisan. Nama latinnya yaitu Chrysanthemum cinerariae folium Vinciani. Familianya yaitu Asteraceae. Zat berkhasiat utama atau isinya A. Pyrethrin 1, terdapat piretrolon plus asam monokrisantomat. B. Pyrethrin 2, piretrolon plus asam dikrisantomat. C. Piretolon dan sinerin 2. D. Minyak atsiri yang mengandung parafin, piretrosin, dan krisantemin. Persyaratan kadar yaitu kadar pyrethrin jumlah dihitung dengan menjumlahkan kadar pyrethrin 1 dan kadar pyrethrin 2 tidak kurang dari 0,5%. Penggunaannya untuk racun serangga atau insektisida, panas dalam, penurunan demam atau antipyretik, dan diuretik. Pemberiannya yaitu bau khas, dapat menyebabkan bersin dan mula-mula menimbulkan rasa getir dan pahit, lalu rasa tebal. Bunga yang digunakan yaitu bunga cawan. Waktu panen, bunga dipetik sebelum mekar dan penyimpanannya dalam wadah tertutup baik. Yang ketujuh adalah bunga Woodfordiae flos. Nama lokalnya yaitu bunga dan buah sidowaya. Nama latinnya itu Woodfordia fruticosa atau Woodfordia floribunda Salisbury. Familianya yaitu Lythraceae. Zat berkhasiat utamanya yaitu zat penyama atau tanin. Penggunaannya yaitu astringen. Pemberiannya bau lemah, rasa kelat dan pahit. Bagian yang digunakan yaitu bunga. Penyimpanannya dalam wadah tertutup baik. Yang kedelapan yaitu Sabda Revive flos.
Nama lokalnya yaitu bunga rosella, nama latinnya Hibiscus sabdarifa. Familianya yaitu Malvaceae. Zat berkhasiat utama atau isi yaitu flavonoid gossypetin, hibisetin, sabdaretin, asam ascorbat, mucilago, kalsium sitrat. Penggunaannya yaitu untuk antimikroba, antiseptik, diuretik serta antihipertensi. Pemberiannya yaitu bau agak asam, warna merah, rasa asam. Bagian yang digunakan yaitu bunga. Penyimpanannya dalam wadah tertutup baik. Yang kesembilan yaitu Taraxacum flos. Nama lokalnya yaitu bunga dandelion atau tapak randa. Nama latinnya Taraxacum officinale. Familianya Asteraceae. Zat berkhasiat atau isinya yaitu vitamin A, vitamin B kompleks, vitamin C, dan vitamin D. Zat besi, kalium riboflavin, kalsium, magnesium, tiamin, serta folat. Penggunaannya meningkatkan sistem kekebalan tubuh, diuretik, gangguan hati. Pemberiannya rasa sedikit pahit dan beraroma segar. Bagian yang digunakan yaitu bunga. Penyimpanannya dalam wadah tertutup baik. Yang terakhir, yang ke-10 yaitu Nicolaya flos. Nama lokalnya yaitu bunga kecombrang. Nama latinnya Edlingera elatior. Familianya Zingiberaceae. Zat berkhasiat atau isinya yaitu kaya vitamin dan mineral, flavonoida, polifenol, dan saponin serta minyak atsiri. Penggunaannya untuk membersihkan darah, mengobati sakit telinga, dan pencuci luka, serta untuk menghilangkan bau keringat dan antimikroba, mencegah pertumbuhan kanker dan penuaan dini. Pemberiannya yaitu aroma kuat, rasa sedikit mirip seperti lemon dan sedikit pedas seperti jahe. Bagian yang digunakannya yaitu bunga. Penyimpanannya dalam wadah tertutup baik. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.